Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama aku Nina Putri Septiani dari kelas 2110 dengan nomor NIM 2021040072 dari program studi Humas, Hubungan Masyarakat. Di sini aku bakal mempresentasikan hasil materi aku dengan tema online shop. Jadi sekarang kita mulai aja presentasinya. Tonton terus ya. Oke, kita mulai. Nah, sini ada online shop. Nama aku Nina Putri Septiani dan nomor NIM aku. Selanjutnya di sini kita ke pengertian online shop. Di sini udah ada yang tahu belum? Online shop itu apa? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng lah yang belum tahu. Yuk. Online shop atau bisa disebut juga e-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Loudon 1998. Di sini e-commerce itu biasanya kalau di Indonesia ada Shopee, ada Blibli.com, ada juga Lazada, ada Tokopedia, contohnya seperti itu. Biasanya Shopee dan Tokopedia sama Lazada yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk transaksi. Karena apa? Karena di mata masyarakat biasanya Shopee dan Lazada sama Tokopedia itu lebih mudah diakses dan lebih mudah juga kayak sistemnya gitu. Gimana sih cara ngegunain e-commerce dari penjual dan pembeli? Biasanya kalau penjual itu di Shopee ya, karena kalau misalnya di Blibli atau di JDID itu pakainya dari perusahaan ke perusahaan. Kalau misalnya di Shopee itu ada namanya kayak kerjasama antara si toko dan si perusahaan dari Shopee-nya untuk si tokonya ini membuka toko di aplikasi Shopee. Kalau untuk dari si pembeli, bisa langsung install aplikasi Shopee dan langsung ke menu dan membuat akun Shopee-nya. Itu lebih mudah dan sekarang udah bahkan jutaan orang di Indonesia tuh banyak yang pakai Shopee. Salah satu e-commerce yang paling terkenal ya di Indonesia. Lanjut. Selanjutnya di sini ada yang kedua ada manfaat online shop. Manfaat online shop. Manfaat bagi penjual apa aja sih kalau online shop tuh? Dan manfaat bagi pembeli itu apa aja? Yuk kita bahas sekarang. Nih, di sini yang pertama manfaat bagi penjual, yang pertama tidak perlu banyak modal. Biasanya kan kalau penjual offline itu butuh banyak modal kayak seperti untuk nyewa ruko, atau untuk beli etalase, atau untuk beli peralatan untuk di tokonya. Kalau di online shop kan biasanya cuma pakai kuota untuk handphone doang, untuk etalase dan segala macam itu bisa diedit atau di aplikasi e-commerce-nya, jadi lebih murah biayanya. Yang selanjutnya ada tidak terbatas tempat dan waktu. Jadi kalau kita jualan online itu kita mau di mana saja, mau jam berapa aja, kita lagi di pantai, kita lagi di kamar mandi, maupun kita lagi di perjalanan jauh, itu kita bisa lihat perkembangan toko kita seperti apa, pembelinya ada berapa, uang masuk berapa, dan pengeluaran berapa, itu kita bisa lihat di sana. Jadi nggak terbatas, kita lagi di mana aja, kita bisa lihat perkembangan toko kita tanpa harus ke tokonya, karena ini kan online, daring. Selanjutnya dapat berjualan 24 jam. E-commerce itu tidak terbatas waktunya. Kita pembeli mau check out jam berapa aja, mau berbelanja jam berapa aja, atau kalian mau posting jualan kalian jam 2 pagi, jam 3 pagi, ataupun jam 10 malam, itu bebas, tidak terbatas waktunya. Jadi bebas banget kalau untuk di online shop, tidak harus tutup ataupun libur ya. Selanjutnya manfaat bagi pembeli. Nih kita pindahin dulu minyak sini biar kelihatan ya. Nah,
Di sini ada manfaat bagi pembeli. Yang pertama ada dapat menemukan produk atau jasa yang dicari secara cepat. Kita langsung klik aja ke pencarian yang ada di e-commerce atau di online shop-nya. Di situ kita mencari barang apa biasanya. Kalau misalnya kita cari barang itu kalau di online shop lebih mudah ya, tinggal klik pencarian, kita cari apa atau kita butuh jasa apa, misalnya kayak di Gojek itu kan Gojek kan pakainya jasa ya. Nanti kita bisa langsung klik aja kita butuh apa yang kita butuhkan, nanti langsung muncul berbagai toko, berbagai harga dan berbagai varian produk tuh bakal muncul di sana. Jadi lebih cepat. Yang kedua ada pembeli dapat mengunjungi beberapa toko online secara bersamaan. Di sini ada juga bisa mengunjungi beberapa toko online. Jadi meskipun kalian punya waktu 5 menit untuk berbelanja, kalian bisa memilih berbagai toko, banyak toko di e-commerce. Tinggal klik-klik aja, kalian bisa memilih berbagai toko atau lihat-lihat berbagai barang di toko tersebut tanpa harus ke tokonya atau ke tempat offline-nya. Gitu. Selanjutnya ada tidak perlu keluar rumah. Kita tidak perlu mandi, kita tidak perlu dandan, ataupun kita tidak perlu ongkos untuk berbelanja di online shop. Paling jasa kirim aja ya ongkosnya. Kita tidak perlu, pokoknya nggak perlu rapi-rapi. Kita tinggal duduk manis sambil tiduran pun bisa. Kita langsung bisa berbelanja di online shop. Yang keempat, aduh kebalik guys. Ayo kita balik lagi. Ternyata kepencet. Yang selanjutnya ada tidak barang dapat langsung diantar ke rumah. Ya, kita tinggal pilih jasa kirimnya aja. Kita mau pakai JNT, JNE ataupun si cepat. Jadi nanti kita bisa langsung antar ke rumah. Paling bayar ongkir. Tapi biasanya online shop sekarang biasanya di Shopee ataupun di Lazada banyak gratis ongkir. Jadi tenang aja, bakal banyak yang diskon. Selanjutnya harga lebih bersaing. Biasanya online shop tuh kenapa sih harganya murah-murah? Kenapa sih harganya kayak kalau di offline sama di online lebih murah di online? Kenapa? Karena di online itu biasanya dari tangan pertama, dari pusat. Jadi ada suppliernya gitu, salah satu supplier. Jadi yang menjual itu kebanyakan dropship. Jadi yang dropship itu dia cuma iklan. Jadi yang jualnya itu sih gudang utamanya. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf ya suaranya agak bindeng soalnya lagi flu guys. Selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis online shop. Jenis-jenis online shop. Yang pertama ada iklan baris. Contohnya online shop iklan baris itu ada OXL dan Kaskus. Yang kedua ada B2B, business to business. Contohnya ada Ralali dan Indo Trading. Yang ketiga dong, kok kedua lagi. Yang ketiga ada B2C, business to customer. Contohnya tadi ada Blibli dan JDID. Jadi langsung dari pabrik atau dari pusat langsung ke customer. Jadi kalau di Shopee itu ada yang logonya biasanya ada Shopee Mall. Nah, itu tuh dari Shopee-nya langsung. Yang keempat ada C2C, customer to customer. Contohnya ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, kalau yang ini biasanya orang yang punya toko itu atau orang yang penjual ini biasanya kerjasama sama Shopee atau sama Tokopedia. Dia numpang, bahasanya numpang berjualan di e-commerce tersebut. Yang kelima ada C2B, customer to business. Ada e-stock foto. Yang terakhir ada sosial media, contohnya Facebook, TikTok, Instagram, biasanya itu jadi tempat jualan. Tapi emang untuk sekarang itu agak berbahaya kalau kita berbelanja di bukan di shop ya, di Facebook ataupun di Instagram. Itu agak bahaya karena tidak ada jaminan untuk barang itu si toko ini penipu atau enggak. Lebih berhati-hati untuk berbelanja. Kita lanjut. Nah, aku dapat materi ini tuh dari https://portaluang.com online shop. Jadi kalian kalau misalnya kurang jelas sama penjelasan aku tadi, kalian bisa lihat di portalnya, ada di portaluang.com online shop. Mungkin yang aku jelasin ini mungkin kalian, aku mau tahu lebih lanjut atau aku mau
penjelasannya yang lebih jelas lagi, lebih mendetail lagi. Kalau aku baca lebih jelas atau bagaimana, kalian bisa lanjut aja di sumber website-nya. Ini sudah tertera, kalian bisa lanjut aja di sana. Kita lanjut lagi. Oke, jadi ini udah selesai, guys. Oke, mungkin ini segitu aja penjelasan dari aku, Nina Putri Septiani ya. Mohon maaf kalau misalnya ada bahasa atau ada kata atau ada penjelasannya dari aku itu kurang jelas atau kalian kurang paham atau ngomongnya kecepatan dan segala macam, karena aku juga masih dihitungnya masih belajar karena aku masih kuliah. Mungkin hanya segitu aja. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.